Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Mas Fauzan ingin menjelaskan terkait jenis bahan baku untuk memperhitungkan jumlah produksi. Sebelumnya saya kasih tahu dulu, ini kita ada soalnya yang dari PT Ahmad Sejahtera. Mungkin kita langsung masuk ke soalnya. Yang pertama kita bikin tabel dulu, ada keterangan produk A, produk B, sama produk C. Nah, yang pertama kita tulis penjualan. Penjualan kita berdasarkan 12.000. Jadi dari jenis produk A kita pindahin 12.000 ke sini. Terus ada persediaan akhir. Persediaan akhir dapat dari soal juga persediaan akhir nih. Kita pindahin ke sini jadi 3.500. Kita garis bawahi terus kita jumlah untuk mendapatkan kebutuhan tersedia. Yang totalnya 15.500. Selanjutnya ada persediaan awal, kita ambil lagi dari soalnya, kita masukin 2.500, kita garis bawahi, terus kita kurang, yang menghasilkan jumlah produksi sebesar 13.000. Selanjutnya ada produk B, produk C. Jadi untuk produk B dan C ini sama kayak produk B juga, tinggal dijumlah dan dikurangi untuk menghasilkan jumlah produksi. Selanjutnya kita masuk ke tabel yang kedua, yaitu ada antara kebutuhan bahan baku. Yang pertama kita tulis dulu nih jenis bahan baku. Ada bahan baku 1, bahan baku 2, sama bahan baku 3. Terus kita tulis lagi item, produksi, sur, dan kebutuhan. Ada produk A, produk B, dan produk C. Jadi produksi ini kita dapat dari tabel sebelumnya yang kita jumlahin. Jadi jumlah produksi kita pindahin produk A. SUR kita dapat dari tabel soal yang kedua. Nah ini 26.000 dapat dari mana? Dari 13.000 dikali 2, jadi 26.000. Begitupun sama dengan produk B, produk C juga. Ini juga sama nih, 13.000 dikali 3 sama dengan 39.000. Jadi setelah kita dapat kebutuhannya 26.000, 17.000, 48.000 di produk C, kita jumlahin tiga-tiganya menjadikan 91.000. Begitupun sama dengan yang bahan baku kedua, kita cari terus kita jumlahin hasilnya 73.000. Dan juga produk yang bahan baku ketiga sama juga kita jumlahin jadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Maju akan melanjutkan pembahasan anggaran pembelian bahan baku PT Ahmad Sejahtera dari Ahmad Fauzan. Yang pertama kita buat tabel terlebih dahulu, yang di sini itu keterangan jenis bahan baku, yaitu bahan baku 1, bahan baku 2, bahan baku 3, dan total. Terus kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku itu ada di tabel sebelumnya yang dijelaskan oleh Ahmad Fauzan, yaitu 91.000, 73.000, dan juga 113.000. Selanjutnya ada persediaan akhir. Persediaan akhir itu didapat dari tabel soal pertama, yaitu 3.500, 3.000, dan juga 4.000. Selanjutnya jumlah kebutuhan. Jumlah kebutuhan ini nilainya didapat dari 91.000 ditambah 3.500, jadi 94.500. Begitupun tabel di bahan baku 2 dan bahan baku 3. Selanjutnya ada persediaan awal. Persediaan awal itu didapat dari tabel soal ketiga, yaitu 8.000, 12.000, dan juga 10.000. Selanjutnya jumlah pembelian. Ini hasil dari jumlah pembelian ini didapat dari angka 94.500 dikurang 8.000. Begitupun di tabel bahan baku 2 dan bahan baku 3. Selanjutnya ada harga atau satuan. Harga atau satuan itu didapat dari tabel soal ketiga, yaitu 1.200, 900, dan juga 1.500. Selanjutnya ada jumlah pembelian rupiah. Hasil dari jumlah pembelian ini didapat dari 86.500 dikali 1.200 yang menghasilkan 103.800.000 rupiah. Begitupun bahan baku 2 dan bahan baku 3. Selanjutnya itu total. Totalnya itu didapat dari jumlah pembelian bahan baku 1, bahan baku 2, dan bahan baku 3 ditambah dan menghasilkan 321.900.000 rupiah. Ya, selanjutnya ada anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan oleh PT Ahmad Sejahtera.
Yang pertama kita bikin tabelnya itu ada jenis bahan baku, item, bahan baku 1, bahan baku 2, bahan baku 3, dan juga total. Selanjutnya produk A, itu kebutuhan, harga, dan jumlah. Kebutuhannya itu 26.000, 39.000, dan juga 13.000. Harga itu 1.200, 900, dan juga 1.500. Jumlah itu didapat dari 26.000 dikali 1.200 yang menghasilkan 31.200.000 rupiah. Bahan baku 2 39.000 dikali 900 yaitu 35.100.000 rupiah. Dan begitu juga bahan baku 3. Dan total dari jumlah bahan baku 1, bahan baku 2, bahan baku 3 yaitu 85.800.000 rupiah. Selanjutnya ada produk B. Sama dengan produk A, itemnya itu kebutuhan, harga, dan juga jumlah. Kebutuhannya itu ada di 17.000, harganya 1.200. Bahan baku 2-nya 34.000, harganya 900. Bahan baku 3 kebutuhannya 68.000, harganya 1.500. Jumlahnya itu didapat juga sama dengan produk A, yaitu 17.000 kebutuhan dikali harga. Jadi 17.000 dikali 1.200 yang menghasilkan 20.400. Begitupun bahan baku 2 dan bahan baku 3. Total dari jumlah bahan baku 1, bahan baku 2, dan bahan baku 3 yaitu 153 juta rupiah. Selanjutnya ada produk C. Sama dengan yang sebelumnya, itemnya itu kebutuhan, harga, dan juga jumlah. Kebutuhannya itu ada di 48.000, harganya ada di 1.200. Selanjutnya di bahan baku 2, kebutuhannya itu 0, harganya 900. Selanjutnya bahan baku 3, kebutuhannya itu 32.000, harganya 1.500. Jumlah dari bahan baku 1 itu 57.600. Dari bahan baku 2 itu 0. Bahan baku 3 itu 48 juta rupiah. Jadi total keseluruhan dari jumlah produk C itu adalah 105.600.000 rupiah. Berdiri saya di sini akan menjelaskan tentang anggaran biaya overhead pabrik dengan alokasi bertahap. Pertama-tama di sini kita membuat tabel terlebih dahulu. Untuk tabel pertama berisi tentang departemen, kegiatan, dan jumlah BOP. Untuk proses 1 dengan kegiatan processing berjumlah BOP 9 juta. Untuk proses 2 kegiatan finishing berjumlah BOP 6 juta. Dan selanjutnya ada jasa X dengan kegiatan listrik berjumlah BOP 3 juta. Jasa Y dengan kegiatan gudang berjumlah BOP 2 juta. Selanjutnya ada tabel kedua yang berisi tentang departemen pemberian jasa, departemen pemakaian jasa, dan total. Departemen pemakaian jasa terbagi menjadi 4, ada proses 1, proses 2, jasa X, dan jasa Y. Untuk jasa X, proses 1 bernilai 50%, proses 2 30%, jasa X-nya 0, dan jasa Y 20% dengan total 100%. Selanjutnya ada jasa Y yang proses 1 yang bernilai 40%, proses 2 40%, jasa X 20%, dan jasa Y 0 dan dengan total 100%. Selanjutnya ada A, menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa metode aljabar. Pertama ada X sama dengan 3 juta ditambah 20% Y, di mana Y sama dengan 2 juta ditambah 20% X. X sama dengan 3 juta ditambah 0,2 dalam kurung 2 juta ditambah 0,2 X. X sama dengan 3 juta ditambah 400 ditambah 0,04 X. 0,96 X ditambah 3 juta 400. Untuk 0,96 X hasil dari 0,04 dikali 1. X sama dengan 3 juta 400 dibagi 0,96. X ditambah 3 juta sama dengan
sama dengan 541.667. Jadi untuk hasil X adalah 3.541.667. Selanjutnya ada Y. Y sama dengan 2 juta ditambah 0,2 X. Y sama dengan 2 juta ditambah 0,2 dalam kurung 3.541.667. X sama dengan 2 juta ditambah 708.333. Dan untuk hasil Y adalah Y sama dengan 2.708.333. Setelah hasilnya ketemu, selanjutnya kita membuat tabel dengan berisi keterangan, semula, tambah, kurang, dan BOP neto. Pertama ada jasa X dengan semula 3 juta tambahan 541.667 dengan kurang 708.333 dengan BOP neto 2.833.334. Selanjutnya ada jasa Y 2 juta semula dengan 2 juta tambahan 708.333 dengan kurang 541.667 dengan BOP neto 2.166.666. Selanjutnya yang terakhir ada total. Total itu yang pertama ada dari semula, dari jasa X ditambah jasa Y dengan hasil 5 juta. Selanjutnya ada total dari BOP neto dari jasa X 2.833.334 ditambah jasa Y 200.166.666 dengan total 5 juta. Selanjutnya di sini ada B, menghitung BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen. Produksi alokasi BOP masing-masing departemen adalah yang pertama ada departemen jasa X. BOP departemen jasa X sejumlah 2.833.334. Seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi sebagai berikut. Proses pertama 50/80 dikali 2 juta 833.334 dengan hasil 1.770.834.75. Selanjutnya ada proses 2 yaitu 30% per 80 dikali 2.833.334 dengan hasil 1.062.525. Selanjutnya proses 1 proses 2 ditambahkan dan menjadi hasil 2.833.334. Selanjutnya ada departemen jasa Y. BOP departemen jasa Y sejumlah 2.166.666. Seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi sebagai berikut. Proses pertama 40% per 80 dikali 2.166.666 dengan hasil 1.083.333. Selanjutnya ada proses 2 40% per 80 dikali 2.166.666 dengan hasil 1.083.333. Selanjutnya proses 1 dan proses 2 ditambahkan dan hasilnya menjadi 2.166.666. Selanjutnya ada tabel dengan berisi keterangan proses 1, proses 2. Keterangan pertama ada BOP langsung. Proses 1-nya bernilai 9 juta dan proses 2-nya 6 juta. Selanjutnya ada jasa X. Jasa X proses 1 bernilai 1.770.833 dan proses 2 1.062.500. Selanjutnya ada jasa Y. Jasa Y proses 1 bernilai 1.083.333 dan proses 2 1.083.333. BOP tidak langsung
didapat dari hasil jasa X ditambah jasa Y. Untuk BOP tidak langsung proses 1 dia bernilai dan berjumlah 2.854.167, dan untuk proses 2 dia berjumlah 2.845.833, dan tadi ada total. Untuk penjumlahannya BOP langsung ditambah BOP tidak langsung. Untuk proses pertama dia berjumlah 14.854.167. Untuk proses 2 dengan cara yang sama, yaitu dengan BOP langsung ditambah BOP tidak langsung, dan berjumlah 8.145.833. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rifana Syabantiawan. Di sini aku akan menjelaskan yang C. Yang C ini menghitung tarif BOP untuk masing-masing departemen produksi. Nah, di keterangan ini tuh yang pertama ada BOP dianggarkan atau disebut juga RP. Dan di proses satunya ini BOP dianggarkan berjumlah 11.854.167, dan sedangkan di proses 2 nya itu 8.145.833. Nah, selanjutnya itu ada satuan kegiatan atau bisa disebut juga jam. Di proses satunya itu berjumlah 18.000, dan di proses 2 nya itu berjumlah 18.500. Nah, selanjutnya itu ada tarif BOP atau RP dibagi jam. Jadi tarif BOP ini yaitu pembagian dari BOP dianggarkan dan satuan kegiatan. Jumlah di proses satunya itu berjumlah 658.564, sedangkan proses 2 nya itu berjumlah 440.315. Selanjutnya aku akan menjelaskan yang D itu menghitung satuan kegiatan untuk masing-masing departemen produksi dan berproduk. Nah, di keterangannya itu yang pertama tuh ada departemen proses 1, ada produk A dan produk B. Nah, untuk di produksi atau unitnya itu produk A bernilai 2.000 dan produk B bernilai 1.500. Nah, selanjutnya ada jadwal atau unit atau disebut juga jam atau unit. Dan untuk produk A nya itu kita jumlahin 10 dikali 60% sama dengan 6. Nah, sedangkan yang produk B nya itu 10 dikali 40% sama dengan 4. Nah, satu tujuan atau jamnya itu yang produk A bernilai 12.000 dan produk B nya bernilai 6.000. Nah, selanjutnya kita ke depan dari proses 2. Nah, di depan
417. Lanjut ke tarif BOP dianggarkan. Di produk A itu ada 14.067.178. Ini hasilnya dari 7 proses departemen proses 1 ditambah proses 2. Lanjut ke produk B itu ada di 5.932.801. Nah, sama ya guys, ini juga dari hasil departemen proses 1 dan departemen proses 2. Oke, lanjut ke harga pokok produk. Nah, untuk produk A itu ada di 21 juta 6 lanjut ya. Ayo. Nah, oke, lanjut ke harga pokok produknya itu di produk A itu ada 67.178 dan untuk di produk B nya ada 9.432.801. Ini tuh hasil dari 7 juta yang total biaya langsung ditambah dengan tarif BOP dianggarkan. Oke, lanjut ke produksi atau unit. Nah, untuk produk A itu ada di 2.000, untuk produk B ada di 1.500. Ini untuk produksi itu ada di soal. Lanjut ke HPP unit atau rupiah per unit itu di produk A ada 10.533.589 dan untuk di produk B nya ada di 6.288.534. Ini hasil dari 21 yang ini harga pokok produk dibagi dengan produksi per unit. Oke, lanjut ke bagian B yaitu menghitung proyeksi laporan laba rugi tahun 2015. Untuk keterangan yang pertama itu ada penerimaan penjualan. Nah, untuk produk A itu ada di 60 juta dan untuk produk B ada di 37.500. Nah, ini produk A dan produk B ini hasil dari jumlah unit dikali harga per unit di masing-masing departemen itu ada di soal. Nah, untuk totalnya itu di 97.500. Ini 60 juta ditambah 37 juta. Oke, lanjut ke harga pokok produksi. Yang pertama itu di produk A ada 21.067.178. Untuk produk B nya ada di 9.432.801. Dan untuk totalnya itu di 30.499.979. Lanjut ke laba pokok atau gross profit. Produk A itu di 38.932.822. Untuk produk B nya ada di 28.067.199 dan untuk totalnya itu ada di 67.021. Nah, untuk laba kotor ini hasil dari 60 juta dikurangi 21. Jadi harga pokok produksi dikurangi penerimaan penjualan dikurangi harga pokok produksi. Lanjut ke biaya usaha. Yang pertama itu ada biaya pemasaran. Yang kedua itu ada biaya administrasi keuangan. Ini biaya pemasaran dan biaya administrasi itu ada di soal. Untuk pemasarannya ada di 1.500.000, untuk administrasi ada di 1 juta. Untuk total biaya usahanya ada di 2.500.000. Jadi biaya pemasaran ditambah biaya administrasi. Lanjut ke laba usaha atau EBIT itu ada di 64.521. Itu hasil dari 67 dikurangi 2.500.000.